Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramai video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan perkembangan pertarungan di area Kastel Aorus, yang mana beberapa waktu lalu Im Sama telah mengalahkan Dory, Brogy, dan pemimpin prajurit utara dengan menghapuskan mereka jauh dari sana memakai suatu jurusnya yang berskala sangat besar. Meski begitu, Im Sama memastikan bahwa serangan yang dilancarkan tadi tidak membunuh para raksasa itu, karena nanti dia ingin memanfaatkan mereka semua sebagai kekuatan tempur untuk pihak pemerintah dunia. Skala besar yang Im Sama gunakan pada jurusnya itu hanya mencakup tubuh mereka yang berukuran sangat besar saja, sedangkan daya kekuatan serangannya diturunkan seminimal mungkin. Dory dan Brogy terlempar ke area desa barat, sedangkan Chopper dan para prajurit di sana langsung membawa mereka ke desa itu untuk segera memberi perawatan. Sedangkan pemimpin prajurit utara terlempar ke tempat yang lain, tapi dia juga masih bertahan hidup walau belum sadarkan diri. Sebenarnya cukup kasihan juga melihat si prajurit raksasa dari utara ini, karena tidak seperti Dory dan Brogy yang tadi langsung dirawat oleh para rekan-rekannya. Si prajurit utara itu tidak ada yang merawat sama sekali, sebab rekan-rekannya yang lain sudah tumbang semua, dan dia pun terlempar ke tempat yang jauh dan sepi. Dengan begitu, di area Kastel Aorus sekarang ini tinggal tersisa Zoro, Sanji, Franky, Jinbe, dan juga Gaban yang akan melawan Im Sama di sana. Walau mereka bertarung sekuat tenaga dan memberi perlawanan sebisa mungkin, tapi situasi tetap saja sangat merepotkan. Level kekuatan Im Sama terlalu jauh di atas mereka semua. Yang kemungkinan memiliki potensi untuk bisa menandingi Im Sama saat ini hanya Luffy dan Loki saja, tapi dua orang itu masih belum pulih sampai sekarang. Di tengah pertarungan itu, Im Sama juga memikirkan hal yang lain. Berhubung para makhluk mimpi buruk ciptaan Killingham sudah bertumbangan dan para raksasa iblis pun semuanya sudah kembali normal, maka Im Sama pun ingin menimbulkan kekacauan baru di Elbaf ini, tapi hanya berpusat di area desa barat dan sekolah Walrus saja, sebab di sana ada banyak orang kuat dari pihak Elbaf yang sedang berkumpul. Im Sama juga ingin menghabisi orang yang beberapa waktu lalu sempat berteriak tidak sopan kepadanya. Nah, seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu ketika Im Sama masih merasuki tubuh Ginen, Usopp sempat mengatainya secara tidak sopan. Usopp berteriak kepada Im Sama, "Hadapilah kami secara adil, dasar kau pengecut." Im Sama di tubuh Ginen Kako pun langsung mengajar Usopp sampai pingsan, dan setelah itu Luffy dan Loki pun datang menghadapi Im Sama di tubuh Ginen Kako, sehingga dia tidak sempat memberi pelajaran lagi kepada Usopp yang telah mengatainya. Nah, berhubung Usopp masih pingsan di area sekolah Walrus, maka kekacauan yang akan Im Sama ciptakan pun akan sekaligus menghabisinya juga di sana. Nah, Im Sama pun mulai menghidupkan benda-benda mati, mirip seperti teknik Big Mom untuk menciptakan para homies. Seperti yang kita tahu, Im Sama pun mempunyai kemampuan yang serupa dengan itu saat pertama kali dia datang ke Elbaf ini. Dengan tubuh aslinya sendiri, pohon-pohon dan rumah-rumah yang ada di area sekitar langsung hidup dan tertawa jahat di sana. Nah, kali ini Im Sama menciptakan beberapa homies kuat dengan memadukan beberapa unsur sekaligus. Tidak hanya satu unsur saja, seperti para homies milik Big Mom. Im Sama memadukan pohon, bebatuan, api, patir, dan beberapa hal lain untuk menciptakan para homies spesial. Mereka semua juga memiliki kemampuan terbang, sehingga Im Sama langsung mengirim semuanya menuju ke area desa barat dan juga area sekolah Walrus. Orang-orang yang sedang bertarung melawan Im Sama pun tidak dapat menghentikan aksi dari Im Sama ini, sebab para homies tersebut ada sangat banyak sekali dan juga bisa bergerak dengan sangat cepat. Sanji pun menjadi sangat khawatir ketika melihat ke arah mana para homies itu terbang. Dia pun langsung teringat Nami dan Robin yang bisa berada dalam bahaya. Belum lagi ada Usopp dan Brook juga yang saat ini masih belum sadar. Sebelumnya Usopp sempat sadar sebentar, kemudian dia mengatakan bahwa sepertinya kemunculan si pemimpin pemerintah dunia itu di sini adalah karena kesalahan Usopp itu sendiri, sebab beberapa waktu yang lalu Usopp sempat mengejeknya dengan menyebutnya sebagai seorang pengecut. Usopp pun menangis dan menyesali perbuatan cerobohnya itu sambil meminta maaf kepada teman-temannya karena mereka semua jadi berada dalam bahaya besar. Sanji mengingat perkataan Usopp itu pun menjadi semakin khawatir karena sepertinya teror yang Im Sama ciptakan di area sekolah Walrus dan desa barat itu adalah pelampiasan atas kemarahannya. Nah, belum lagi Luffy dan Loki juga masih sedang memulihkan tenaga, sehingga berbahaya jika mereka berdua diserang dalam keadaan yang sedang kelelahan seperti itu. Dari yang Sanji lihat, para homies ciptaan Im Sama ini juga jauh lebih kuat dan lebih mengerikan daripada milik Big Mom, sehingga kekacauan yang akan mereka timbulkan pasti akan lebih berbahaya lagi. Zoro yang mendengar semua ucapan dari Sanji itu pun langsung memahami soal kekhawatiran dari Sanji, karena dia juga jadi memikirkan hal yang sama seperti Sanji tadi. Maka Zoro pun meminta Sanji, Franky, dan Jinbe untuk pergi melindungi teman-teman yang lain dari para homies kuat buatan Im Sama itu. Biar Zoro dan Gaban saja yang akan tetap tinggal di area Kastel Aorus untuk menghadapi sang pemimpin pemerintah dunia tersebut. Sanji, Franky, dan Jinbe pun paham dengan perkataan Zoro itu, karena memang Zoro dan
Gaban dalam menghadapi Im Sama sekarang ini. Meski Sanji enggan mengakuinya, tapi memang dari pertarungan tadi, Zoro lebih bisa memberi dampak kepada Im Sama daripada dirinya. Bahkan Zoro juga sampai berhasil membangkitkan kekuatan dari Wado Ichimonji, yaitu energi kutukan dan keseimbangan. Nah, maka mereka bertiga pun langsung bergegas pergi ke area sekolah Walrus dan Desa Barat untuk melindungi teman-temannya yang lain. Im Sama tidak mencoba untuk menghalangi para kru untuk pergi dari sana. Dia memang tidak berniat menghabisi mereka semua sekarang juga, karena dia punya rencana tersendiri terhadap orang-orang itu. Terutama Im Sama sangat tertarik kepada Sanji dan juga Franky, sebab tubuh mereka berdua memiliki aspek teknologi yang terbilang sangat menarik. Tubuh Franky telah dimodifikasi dengan metode cetak biru yang ditinggalkan oleh Vegapunk di laboratorium lamanya. Seperti yang kita tahu, selama skip, Franky itu dilemparkan oleh Kuma ke laboratorium Vegapunk di kampung halamannya yang bersalju. Vegapunk sudah meninggalkan lab itu sejak lama, namun banyak cetak biru dan sisa penemuan Vegapunk yang masih tertinggal di sana. Nah, Franky pun berinisiatif mencontoh cetak biru yang ada di laboratorium itu, sehingga terciptalah tubuh cyborg Franky yang sekarang ini. Sama halnya juga dengan Sanji, yang mana setelah kemampuan tubuh exoskeletonnya bangkit, terungkap bahwa ternyata sejak kecil Vinsmoke Judge alias ayah Sanji juga telah memodifikasi tubuh Sanji dan baru bangkit saat Sanji sudah besar. Entah dari mana Vinsmoke Judge mendapatkan metode exoskeleton itu, tapi yang jelas itu adalah teknologi yang terbilang sangat mutakhir. Mengapa di sini Im Sama sangat tertarik dengan tubuh kedua orang itu yang memiliki teknologi menarik? Karena Im Sama sendiri juga sebenarnya seorang penggiat teknologi. Salah satu buktinya bisa kita lihat dari jantung Summers yang ternyata merupakan jantung mekanis alias jantung mesin. Semua jantung kesatria suci ternyata telah diganti dengan sebuah jantung mesin. Tentu Im Sama lah yang melakukan hal itu kepada mereka semua, karena memang kesatria suci dikatakan harus mengikat kontrak dengan Im Sama. Selain menerapkan tatu segel laut dalam ketubuh mereka semua, jantung mereka pun harus diganti dengan jantung mekanis. Ya, jadi memang jelas bahwa Im Sama juga merupakan sosok yang sangat ahli dalam hal teknologi. Dia tidak hanya ahli pada ilmu sihir saja. Sebenarnya hal ini tidak terlalu mengherankan, karena memang kerajaan kuno di masa lalu justru memiliki teknologi yang lebih maju daripada teknologi di masa sekarang ini. Vegapunk sendiri berkata bahwa sebagian besar penemuannya itu terinspirasi dari teknologi-teknologi kerajaan kuno. Jadi, hanya namanya saja yang kerajaan kuno. Padahal, perkembangan teknologi di sana benar-benar sangat maju. Kembali menyoroti Im Sama, dia pun membiarkan Sanji, Franky, dan Jinbe pergi ke sekolah Walrus dan juga Desa Barat. Nah, sedangkan satu-satunya orang yang ingin Im Sama habisi sekarang hanya Zoro saja. Ya, sebab Zoro memiliki potensi untuk menjadi dewa pedang yang baru di masa depan nanti. Yang mana, Im Sama tentu tidak ingin hal itu sampai terjadi. Di masa lalu, Im Sama sendiri sudah punya pengalaman buruk melawan dewa pedang Ryuma, yang mana Ryuma bisa dianggap sebagai salah satu lawan yang sangat merepotkan di masa itu. Nah, di sini Im Sama merasa bahwa Zoro yang berpotensi menjadi dewa pedang di masa depan nanti pasti akan sama merepotkannya juga dengan Ryuma di masa lalu. Bahkan mungkin Zoro akan jauh lebih merepotkan lagi. Pertarungan pun berjalan kembali, di mana Zoro dan Gaban bertarung dengan sekuat tenaga melawan Im Sama di sana. Mereka memakai berbagai teknik serangan, baik secara individual maupun secara kombinasi. Meski begitu, Im Sama bisa mengatasi semua serangan mereka, lalu membalas dengan teknik-teknik yang juga sangat merepotkan. Salah satu teknik yang Im Sama pakai adalah memadatkan udara di sekitar. Mirip seperti teknik Orsosok milik Kuma, tapi mempunyai detail yang terlihat cukup berbeda. Setelah udara itu dipadatkan, dia pun menghasilkan serangan gelombang kejut yang sangat besar di area itu. Namun untung saja, sebelum serangan tersebut dilepaskan, Zoro dan Gaban telah melakukan antisipasi, sehingga keduanya pun berhasil tetap aman di area itu. Namun sang pemimpin pemerintah dunia ini masih memiliki beragam jurus yang lain, sehingga Zoro dan Gaban tetap menjadi semakin terdesak di sana. Pada puncaknya, Im Sama hendak melancarkan suatu serangan telak ke arah tubuh Zoro. Karena serangan itu sangat cepat, Zoro pun tidak bisa menghindari serangan ini, sehingga dia pun terpaksa menangkisnya dengan sekuat tenaga. Namun meski sudah ditangkis dengan sekuat tenaga pun, dampaknya tetap sangat besar sampai Zoro terlempar jatuh ke dunia bawah. Untung saja, Gaban bergerak dengan sangat cepat untuk menangkap tubuh Zoro dan langsung melompat ke dunia bawah. Gaban memakai suatu teknik untuk memukul udara dengan haki sebelum mereka mencapai tanah, yang mana teknik tersebut membuat dirinya dan Zoro mendarat dengan aman meski terjatuh dari ketinggian. Zoro sebenarnya juga bisa menggunakan teknik yang sama seperti ini, namun karena tadi dia habis menangkis serangan Im Sama dengan sekuat tenaga, maka dia pun dalam kondisi yang belum bisa menggunakan teknik lain lagi. Kini mereka berdua pun sudah dalam kondisi yang aman di wilayah dunia bawah itu. Meski sudah dalam kondisi aman, Zoro cukup kesal karena mereka belum bisa menghentikan sang musuh terkuat itu. Kondisi Zoro sekarang juga sudah kelelahan dan mengalami beberapa cedera, sehingga dia tidak bisa langsung kembali ke atas. Gaban berkata dimensi kekuatan milik sang musuh itu terlalu jauh dari kekuatan mereka sekarang ini. Meski belum bisa menghentikannya, setidaknya mereka sudah bisa mengulur waktu sebaik mungkin. Selanjutnya tinggal Luffy dan Loki sajalah yang akan menentukan nasib Elbaf untuk kedepannya nanti. Jika ada kesempatan lagi, Zoro dan Gaban bisa membantu juga Luffy dan Loki. Namun tetap saja penentu segalanya ada di tangan kedua orang itu. Sementara itu, di wilayah atas Im Sama tidak mencoba mencari Zoro dan Gaban yang melompat ke dunia bawah itu. Im Sama memang sangat ingin menghabisi
menghabisi Zoro, tapi dia merasa bahwa dirinya bisa melakukan itu kapan saja nanti. Lagi pula tujuannya untuk pemanasan itu terasa sudah cukup. Dia telah melawan para raksasa kuat, sebagian kru bajak laut jerami, dan juga sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger yaitu Skopper Gaban. Dalam pertarungan itu dia telah menggerakkan tubuh dengan sangat baik dan mencoba kembali jurus-jurus lama yang sudah selama ratusan tahun tidak dia pakai. Jadi sekarang dengan pemanasan tubuh itu, tubuhnya sudah tidak terlalu kaku lagi. Kini Insama pun langsung melompat ke atas kastel Aurus yang sudah hancur di beberapa bagian. Dari sana dia memakai Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi untuk menjangkau seluruh dunia Matahari Albaf. Kita tahu bahwa dunia Matahari Albaf terbilang sangat besar. Dunia Matahari Albaf mungkin ukurannya setara dengan ratusan pulau lain di luar sana. Tapi Kenbun Shoku Haki milik sang pemimpin pemerintah dunia itu mampu untuk mendeteksi keseluruhan dunia Matahari Albaf tersebut, yang semakin menegaskan bahwa jangkauan hakinya memang benar-benar sangat luas. Sepertinya Insama akan mulai mengambil langkah yang lebih besar lagi, entah langsung akan pergi ke tempat Luffy dan Loki atau ada hal lain yang akan dia lakukan lagi setelah ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!